Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat untuk belajar. Anak-anak yang solih dan solihah, hari ini kita masih belajar tema 2 kegemaranku. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan anak-anak berdoa dengan sikap tertib. Duduk dengan baik. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita ikuti video berdoa sebelum belajar dan hafalan surat An-Nasr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari anak-anakku semua kita berdoa sebelum belajar dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Nah, anak-anak, kita sudah berdoa sebelum belajar dan hafalan surat An-Nasr. Semoga diberi kemudahan dalam belajar dan mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Semangat untuk menghafalkan Quran ya anak-anak hebat. Baik, sekarang kita mulai pelajaran kita. Silahkan kalian buka buku tema 2 kegemaranku, subtema 4 gemar membaca.
Kalian buka pembelajaran yang keempat, yaitu halaman 143. Sudah semuanya? Baik, siapkan juga pensil dan penghapus ya, anak-anak hebat. Kita mulai. Di pembelajaran yang keempat ini diawali dengan pelajaran olahraga ya. Ini hanya akan kita baca saja untuk prakteknya bersama guru BJOK. Oke. Kita mulai. Pada pelajaran olahraga lalu, kita berlatih mendorong teman. Pelajaran olahraga kali ini, kita berlatih mendorong tembok. Gerakan ini bertujuan melatih kekuatan tangan. Setelah melakukan pemanasan, murid diminta berdiri menghadap tembok. Atur jarak 1 langkah dari tembok. Jadi diatur ya, diatur jaraknya 1 langkah. Nah, ini ya. Menghadap tembok, kemudian 1 langkah jaraknya dari tembok. Sebelum melakukan kegiatan harus pemanasan terlebih dahulu. Kita lanjutkan. Rentangkan kedua lengan ke depan. Tempelkan telapak tangan pada tembok. Posisi tangan lurus dengan siku sedikit dibengkokkan. Perhatikan aba-aba dari guru. Lalu tembok didorong sekuat tenaga. Saat mendorong, hitunglah dari hitungan 1 sampai 8. Lakukan secara berulang-ulang. Bila sebelumnya mendorong dengan 2 tangan, cobalah dengan 1 tangan. Kita lanjutkan ke halaman 144. Ya, yang itu tadi dipraktekkan bersama Bu Salma. Sekarang halaman 144 dibuka sudah. Bacalah cerita berikut ini. Judul bacaannya Perpustakaan. Perpustakaan. Setelah berolahraga, Denny pergi ke perpustakaan. Denny ingin membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan banyak buku. Buku-buku tersusun rapi di rak perpustakaan. Denny menuju salah satu rak. Denny memilih buku tentang budaya Indonesia. Nah, ini ya. Ini Denny sedang di perpustakaan. Dia memilih buku di rak. Jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Apakah ada perpustakaan di sekolahmu? Ada ya, di SD Mubata, di SD Muhammadiyah Bantul Kota ada perpustakaan. Namanya Perpustakaan Al-Farabi. Ya. Nah, ini kita baca pertanyaannya. Pernahkah kamu membaca di perpustakaan? Ada yang sudah pernah? Ya, kebanyakan belum ya karena belum masuk sekolah. Nah, semoga besok keadaan membaik ya, anak-anak bisa membaca di perpustakaan. Buku apa yang pernah kamu baca di perpustakaan? Buku yang tersedia di perpustakaan SD Muhammadiyah Bantul Kota banyak sekali ya. Besok kalian bisa membacanya di sana. Ada buku cerita, ada majalah, ada buku pelajaran, ada buku tentang agama, ada koran, ya. Dan ada buku-buku yang lain, ensiklopedi, ada atlas, ya, dan alat peraga yang lainnya. Berapa lama biasanya kamu di perpustakaan? Nah, anak-anak, Bu Guru kenalkan ya, kalau di perpustakaan saat istirahat waktunya hanya sebentar ya, karena waktu istirahat itu hanya 15 menit. Nah, besok ada jadwal jam di perpustakaan, tiap kelas sendiri bergiliran. Nah, itu waktunya cukup lama ya. Atau
ketika pulang sekolah kamu bisa ke perpustakaan sebentar. Seperti itu nggih, selama masih sekolahan belum tutup ya, masih jam kerja sekolah ya, jam sekolah ya. Mungkin kalian bisa setelah pulang sekolah belum dijemput bisa ke perpus dulu baca-baca buku gitu ya. Dengan siapa kamu di perpustakaan? Nah, anak-anak besok kalau mau ke perpustakaan bisa bareng-bareng temannya ya. Bisa dengan teman-teman sekelas, bisa dengan teman yang lain kelas ya. Saat di sana, tapi harus taati peraturan walaupun bersama teman-teman tidak boleh ngobrol, tidak boleh berbicara keras. Seperti itu ya, karena akan mengganggu pengunjung perpustakaan yang lain ya. Mereka yang sedang membaca, kalau ada yang ngobrol jadi terganggu. Begitu ya. Baik, sekarang kita lanjutkan. Pelajari bacaan berikut ini. Di perpustakaan, Yuda membaca dengan tertib. Yuda ingat tata tertib di perpustakaan. Nih, tata tertibnya di bawahnya kita baca. Tata tertib di perpustakaan. 1. Dilarang berbicara dengan suara keras. 2. Meletakkan buku yang sudah dibaca di tempat semula. 3. Tidak boleh mencoret-coret dan merobek buku. 4. Menjaga kebersihan dan kerapian perpustakaan. Ini aturan-aturan yang harus dipenuhi di perpustakaan. Di antaranya ada 4 ini. Jadi harus ditaati. Agar suasana perpustakaan tetap nyaman dan tertib. Ya, Yuda sedang di perpustakaan. Kita lanjutkan ke halaman 145. Beri tanda centang untuk hal yang boleh dilakukan. Beri tanda silang untuk hal yang tidak boleh dilakukan. Bila di perpustakaan, aku akan, mana yang boleh dicentang ya? 1. Berbicara dengan suara keras dengan teman. Tidak boleh dilakukan. Ini disilang ya, ini yang nomor 1 ya. Kemudian nomor 2, membuka halaman buku dengan hati-hati. Ya, betul, agar buku tidak robek. Ya. Kemudian nomor 3, mengobrol dengan teman-teman. Itu tidak boleh dilakukan, disilang ya, karena menimbulkan berisik di perpustakaan, mengganggu pengunjung yang lain. 4. Mengembalikan buku yang sudah dibaca pada tempatnya. Ya, betul ya. Jadi ikuti aturan di perpustakaan. Centang. Tidak merobek halaman buku. Ya, tidak boleh memang ya. Jadi ini betul, centang. Ya, sudah? Oke, kita lanjutkan. Ayo membaca. Yuda membaca buku pakaian daerah di Indonesia. Buku itu berisi banyak gambar. Nah, kita baca, ini ada bacalah bacaan berikut ini. Yuk kita baca, judulnya apa ini? Pakaian daerah Indonesia. Budaya Indonesia sangat kaya. Contoh budaya Indonesia yang kaya adalah baju daerah. Baju daerah di Indonesia banyak ragamnya. Baju daerah tampak beraneka warna. Semua baju daerah Indonesia tampak indah. Nah, ini ya contoh gambar pakaian daerah ya. Ada banyak ya. Ini hanya contohnya. Kenyataannya di Indonesia banyak sekali ya. Karena di Indonesia ada banyak suku yang memiliki adat yang berbeda. Pakaian adatnya pun berbeda. Nah, ini contohnya nggih. Bagus-bagus ya. Oke, kita lanjutkan. Pernahkah kamu memakai baju daerah? Ceritakan pengalamanmu memakai baju daerah. Sebutkan pula asal baju daerah itu. Pernahkah kalian memakai baju daerah? Ada yang pernah ya? Oke ya. Biasanya kalau kita ya dari Jawa memakainya pakaian dari Jawa. Mungkin pas acara pernikahan tantenya ya, mungkin ada yang pakai baju Jawa atau acara yang lain. Gitu ya.
Baik, kita lanjutkan ya, halaman 146. Amatilah contoh baju-baju daerah Indonesia di bawah ini. Coba sekarang diamati ini. Ini adalah baju daerah Provinsi Bali. Lalu yang kedua, ini dilihat ya. Baju daerah Provinsi Sulawesi Selatan. Yang ketiga, ini baju daerah Provinsi Jawa Barat. Yang keempat, baju daerah Provinsi Sumatera Barat. Nah, ini contoh-contoh baju daerah. Yuk, kita kerjakan latihan di bawahnya. Dari daerah mana pakaian ini berasal? Pasangkan gambar pakaian dengan daerah yang tepat. Ini ya gambar pakaian daerahnya. Sekarang yang bawahnya ini daerahnya. Ini Kalimantan. Ini maaf ya ketutup ya. Kalimantan. Kalian bisa lihat buku kalian? Jawa. Yang ini Sulawesi Selatan. Ini Bali. Ini Nusa Tenggara Timur. Ya, sekarang kita pasangkan ya dengan menggunakan garis. Ini pakaian daerah mana ini ya? Pakaian daerah Nusa Tenggara Timur. Mana tulisan Nusa Tenggara Timur? Nah, ini. Ya, ini kita pasangkan dengan garis, dibuat garis dari sini ke sini ya. Nah, sampai sini. Sudah? Oke. Kita lanjutkan yang kedua. Nih, pakaian daerah mana? Sama dengan ini. Pakaian daerah mana ini? Bali. Oke, yo. Mana Bali ya? Tulisan Bali. Oh ini Bu, baik. Ya sekarang kita pasangkan dengan garis. Buat garis dengan pensil kalian. Seret ke sini nih Bu yang hijau ini ya. Oke, pinter. Sekarang lanjutnya. Ini pakaian daerah mana ya? Kalimantan. Mana tulisan Kalimantan? Nih ya, Kalimantan. Yuk digaris ke sini. Seret. Nah, seperti ini. Kemudian yang ini pakaian daerah mana? Ayo. Daerah Sulawesi Selatan, Bu. Mana tulisan Sulawesi Selatan? Oh, ini Sulawesi Selatan. Yuk, dipasangkan dengan garis. Silahkan dibuat garis ke sini. Sret. Nah, begini. Yang terakhir ini pakaian daerah mana? Jawa. Ya, betul. Mana kata Jawa? Nah, ini Jawa. Ya, sekarang dipasangkan dengan garis. Sret. Nah, sampai ke sini. Begitu ya anak-anak ya, sudah selesai anak-anak hebat. Alhamdulillah. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 147. Nah, halaman 147 ini adalah latihan yang harus kalian kerjakan. Dan nanti difoto dan dikirim ke Google Classroom. Begitu ya anak-anak ya. Oke, nanti tulislah dengan rapi ya. Yuk kita baca perintahnya. Salinlah baju daerah pada tempat yang tersedia. Nah, kita baca dulu yuk. Ini baju bodo. Nah, ini namanya baju bodo. Kemudian ini ulos. Ini batik. Ini teluk belanga. Ini songket. Nah, lalu tugas kalian adalah menyalin ya. Contohnya ini, baju bodo dari Makassar. Lalu ditulis di bawahnya seperti ini ya dengan rapi. Baju bodo dari Makassar. Nah, tugas kalian nulis ini yang bawahnya. Ulos dari Tapanuli. Silahkan dicontoh, ditulis kembali di sini. Tulisan yang rapi ya. Kalau sudah selesai dilanjutkan yang ini. Songket dari Palembang. Yo dicontoh lagi, ditulis yang rapi. Songket dari Palembang. Begitu ya. Setelah selesai lanjutkan yang ini. Teluk Belanga dari Melayu ya. Dicontoh, ditulis di bawah sini. Tulis dengan rapi. Kemudian batik dari Jawa. Nah, tulis yang rapi ya di sini batik dari Jawa. Tulisan ini harus rapi ya, latihan rapi. Nggih. Baik, anak-anak yang solih dan solihah, dikerjakan ya ini tugas halaman 147 dan nanti dikirim ke Google Classroom. Sekarang kita lanjutkan ke halaman 148. Ayo berkreasi. Buku budaya Indonesia yang dibaca Yuda banyak gambar. Gambar dalam buku disebut ilustrasi.
Apakah kamu punya buku komik atau buku cerita? Berilah sampul bukumu agar tahan lama. Sampul menjadi menarik bila diberi hiasan. Coba lakukan kegiatan berikut sebagai tugas. Alat dan bahan. Alatnya apa saja ya? Jadi membuat sampul buku ya. Buku cerita atau komik. Jadi ada buku yang akan disampul. Kemudian gunting, kertas kalender untuk menyampul, kertas kalender yang sudah tidak dipakai ya. Kertas warna bisa menggunakan kertas lipat. Lem kertas, lalu lem kertas ini. Cara membuat. 1. Mintalah orang tuamu untuk menyampul buku. Gunakan sisi putih kertas kalender untuk sampul ya. Jadi mintalah orang tuamu. Jadi kalian minta kertas kalender ya. Jadi minta kertas kalendernya kepada orang tua untuk menyampul buku. Kemudian yang kedua, gunting kertas warna dengan bentuk yang kamu suka. Jadi ada kertas warna, lalu kalian gunting dengan bentuk-bentuk sesuai dengan yang kalian suka. Kemudian nomor 3, tempel guntingan kertas warna pada sampul buku. Nah, setelah itu ditempelkan. Kemudian tulis nama dan judul buku pada sampul ya. Tulis nama dan judul buku pada sampul. Jadi kalian minta ke orang tua kertas kalender dan minta bantuan juga untuk menyampul ya. Kalau kalian sudah bisa, kalian sampul sendiri. Tapi kalau kalian belum bisa minta bantuan orang tua untuk menyampul buku. Lalu kalian yang menghiasnya ya. Begitu ya. Baik anak-anak, sekarang pelajaran sudah selesai ya. Tadi kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, kita sudah belajar tentang pakaian daerah ya dari berbagai suku. Kemudian kita juga belajar tentang tata tertib di perpustakaan. Nah, kita juga belajar tentang cara menyampul buku ya, membuat hiasan untuk sampul ya. Kalian boleh minta bantuan orang tua untuk menyampul buku jika belum bisa. Lalu kalian hiasi. Begitu ya anak-anak hebat ya. Nah, ingat tugasnya tadi halaman berapa? 147. Begitu. Baik. Ada pertanyaan? Nah, kalau ada pertanyaan nanti kalian boleh tanya ke Bu Guru, bisa minta tolong ayah bunda untuk menanyakan melalui WA. Begitu ya, Bu Puji harapkan kalian merasa senang belajar hari ini karena bertambah ilmu. Anak-anak, sebelum kita akhiri, jika ada kekurangannya, Bu Guru mohon dimaafkan ya. Baiklah, kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Kita baca doa setelah belajar. Ikuti videonya dengan sungguh-sungguh ya. Doa setelah belajar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Allahumma arinal haqqa
wajtinabah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.